Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 kelas 11 C1 akan melakukan praktikum kimia mengenai indikator asam dan basa menggunakan bahan-bahan alami. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Tujuan praktikum indikator asam basa alami adalah untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan ekstrak dari tumbuhan ataupun bahan alami sebagai indikator untuk membedakan larutan asam dan juga larutan basa. Indikator asam basa adalah zat yang digunakan untuk menunjukkan sifat asam, basa, ataupun netral suatu larutan melalui perubahan warna. Perubahan warna ini terjadi karena interaksi indikator dengan ion hidrogen atau H+, dan juga ion hidroksida atau OH- yang ada dalam larutan. Indikator asam basa dapat berupa senyawa alami atau buatan, dan sering digunakan dalam titrasi asam basa untuk menguji keasaman suatu larutan. Karena mereka membantu kita untuk mengetahui sifat asam atau basa suatu zat, serta untuk menentukan titik akhir titrasi. Indikator asam basa juga penting dalam berbagai aplikasi, seperti mengukur pH tanah, sampo, jus buah, dan air. Karena mengandung zat warna yang peka terhadap perubahan pH. Banyak tumbuhan mengandung zat warna alami yang dapat mengalami perubahan struktur molekul dan warna ketika pH lingkungan berubah. Nah, contohnya seperti antosianin pada kubis merah dan juga ada kurkumin pada kunyit. Mereka akan berubah warna ketika ditambahkan ke larutan asam dan juga basa. Jadi, acuan utama yang digunakan untuk menentukan apakah suatu bahan alam dapat menjadi indikator asam basa adalah kemampuan bahan tersebut untuk mengalami perubahan warna saat diteteskan pada larutan asam ataupun basa. Selain itu, bahan tersebut juga perlu mengandung zat warna seperti antosianin yang reaktif terhadap perubahan pH. Alat yang dibutuhkan adalah Pisau, gelas plastik, palet, ulekan, dan juga sendok. Nah, untuk bahan yang digunakan adalah Untuk buah, ada buah naga, ada buah semangka kuning, dan juga ada anggur safir hitam. Nah, untuk bunga, ada bunga kecerutan, ada bunga kertas, dan juga ada bunga telang. Nah, untuk umbi ada kunyit, jahe, dan juga wortel. Untuk indikator asamnya ada air dan cuka. Lalu indikator basanya air dan sabun. Mari kita simak praktikumnya. Percobaan yang pertama, kita akan mencoba menggunakan bunga telang. Maka yang pertama adalah kita harus melarutkan bunga telang di dalam air terlebih dahulu. Setelah itu kita tuangkan air dari bunga telang ke dalam 3 palet yang berbeda. Setelah itu kita masukkan larutan asam ke dalam indikator bunga telang. Ini adalah campuran air dan juga cuka. Selanjutnya kita masukkan larutan basa yaitu air dan juga campuran sabun ke dalam indikator bunga telang. Dapat dilihat hasilnya, ini adalah indikator bunga telang yang tidak dicampur apapun. Ini adalah indikator bunga telang yang dicampur dengan larutan asam. Dan ini adalah indikator bunga telang yang dicampur dengan larutan basa. Nah, lalu percobaan kedua, di sini kita akan menggunakan bunga kecerutan. Nah, di sini kita yang pertama tuh sama akan membuat larutan bunga kecerutan dulu plus air. Nah, setelah larutannya jadi, sekarang kita akan taruh di 3 palet yang berbeda-beda. Setelah ini, kita akan tambahkan dulu salah satu palet dengan larutan cuka.
Nah, selanjutnya, palet selanjutnya akan ditambahkan dengan larutan basa. Nah, di sini bisa terlihat hasil dari yang ditambahkan dengan larutan asam dan juga larutan basa. Bisa terlihat dari perubahan warna yang terjadi dari bunga kecerutan. Yang ketiga, ada bunga kertas sebagai indikator asam basa. Pertama, kita masukkan bunga kertas ke dalam tempat ini sebagai untuk diaduk. Lalu kita tuangkan ke palet ini untuk diuji coba asam basa. Lalu kita masukkan cairan asam ke salah satu palet. Lalu kita masukkan cairan basa ke salah satu paletnya. Bisa kita lihat cairan yang dicampur dengan larutan basa terlihat lebih tua dibandingkan dengan cairan yang dicampur dengan larutan asam. Jadi untuk percobaan selanjutnya, kita akan menggunakan buah naga sebagai indikator alaminya. Yang pertama kita akan hancurkan buah naga terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuangkan larutan yang sudah ditumbuk ke palet. Selanjutnya kita akan meneteskan larutan asam ke salah satu palet. Selanjutnya kita akan meneteskan larutan basa. Bisa dilihat dari uji coba tadi, kalau larutan basa itu jadi lebih gelap warnanya. Nah, selanjutnya di sini percobaan selanjutnya kita akan menggunakan buah semangka warna kuning, guys. Nah, selanjutnya kita taruh di masing-masing palet. Nah, lalu selanjutnya tambahkan larutan asam. Nah, yang selanjutnya ditambahkan larutan basa di larutan yang lain. Nah, bisa terlihat dari percobaan menggunakan semangka kuning tidak berubah sama sekali ketika menggunakan larutan asam atau larutan basa. Percobaan selanjutnya adalah indikator alami menggunakan buah anggur safir hitam. Pertama-tama kita hancurkan buahnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuangkan anggur ini ke dalam 3 palet yang berbeda. Selanjutnya kita tuangkan larutan asam ke dalam salah satu palet. Selanjutnya kita tuangkan salah satu larutan basa ke dalam palet. Dapat dilihat bahwa ini adalah anggur yang dicampur dengan larutan asam, ini adalah anggur yang dicampur dengan larutan basa, dan ini adalah anggur yang tidak dicampur dengan apapun.
percobaan selanjutnya kita akan menggunakan jahe sebagai indikator alaminya. Yang pertama kita bakal hancurin dulu jahenya guys. Selanjutnya kita akan masukkan ke dalam palet. Selanjutnya kita akan masukkan larutan asam ke salah satu indikator. Kita akan meneteskan larutan basa. Setelah kita coba ini, jadi kalau kita menggunakan jahe yang asam itu warnanya akan lebih muda dibandingkan dengan yang basa. Nah, di sini percobaan selanjutnya kita akan memakai umbi-umbian yaitu wortel guys. Nah, pertama-tama kita harus haluskan dulu dari si wortel tersebut. Cukup halus, lalu kita larutkan bersama dengan air. Nah, selanjutnya kita masukkan ke masing-masing paletnya guys. Setelah ditaruh di masing-masing palet, kita naruh larutan basa dulu guys. Nah, selanjutnya di sini kita akan menambahkan larutan asam di palet atau larutan yang lain. Nah, oke. Di sini bisa terlihat bahwa dari hasil wortel itu tidak berubah guys warnanya. Yang terakhir, kita menggunakan kunyit sebagai indikator alami. Pertama, kita hancurkan kunyit agar mudah terlarut di air. Setelah halus, masukkan ke dalam cup agar bisa terlarut dalam air. Selanjutnya, masukkan larutan kunyit ke dalam 3 palet. Langkah selanjutnya, masukkan larutan asam ke dalam palet yang paling kanan. Langkah selanjutnya, masukkan larutan basa ke dalam palet paling kiri. Bisa dilihat, larutan kunyit yang dicampur dengan larutan basa lebih gelap dibandingkan dengan larutan kunyit yang dicampurkan dengan larutan asam. Indikator tambahan yang terakhir dari kelompok kami adalah menggunakan kol ungu. Langkah pertama adalah kita harus menghancurkan kol ungunya terlebih dahulu. Selanjutnya kita tuangkan air dari kol ungu ini ke dalam 3 palet yang berbeda. Setelah itu kita campurkan larutan asam ke dalam salah satu palet. Kemudian kita masukkan larutan basa ke dalam salah satu palet. Hasil dari indikator menggunakan kol ungu ini adalah air kol ungu yang dicampur dengan larutan asam akan menghasilkan warna yang lebih muda. Kemudian air kol ungu yang dicampur dengan larutan basa akan menghasilkan warna kebiru-biruan dan
Air dari ko ungu yang tidak dicampur apa-apa akan tetap menghasilkan warna ungu. Kesimpulan pada praktikum kali ini adalah ada beberapa bahan alami yang dapat dijadikan indikator asam atau basa, tetapi ada juga beberapa bahan alami yang tidak dapat dijadikan indikator asam maupun indikator basa. Nah, mungkin segitu saja dari kelompok kami mengenai praktek percobaan tentang indikator asam dan juga basa. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah.